Brigadir Yosua ikut menyaksikan sidang vonis terhadap Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka rela datang sejak pagi agar bisa masuk ke dalam ruang sidang utama. Hari Senin 13 Februari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan sekaligus menjatuhkan putusan hukuman atau vonis kepada dua terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Meski sidang baru dimulai pukul 10 pagi, belasan simpatisan Brigadir Yosua sudah berdatangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak pukul 7 pagi. Mereka sangat antusias untuk mengikuti jalannya persidangan secara langsung. Harapannya hukuman mati karena hukum itu harus tajam ke atas. Siapapun di negara ini, penguasa, siapapun pejabatnya, kalau dia bersalah harus dihukum sesuai dengan yang berkaitan dengan Pancasila, bahwa ada keadilan sosial. Jadi masyarakat, keluarga korban juga harus merasakan keadilan untuk putusan hari ini. Mengantisipasi lonjakan jumlah simpatisan yang datang, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali mengingatkan bahwa masyarakat diimbau untuk tidak datang dan mengikuti sidang secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pasalnya, kondisi dan jumlah bangku di dalam ruang sidang terbatas hanya cukup untuk 50 orang. Dari pihak Polres tentu ada penebalan ya. Kemudian kemarin malam juga ada sterilisasi yang dilakukan oleh dari Gegana ya. Nah, itu merupakan protap pengamanan yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan. Polres Jakarta Selatan menurunkan sekitar 200 personel untuk mengamankan kawasan PN Selatan selama proses persidangan. Sidang putusan bagi Ferdi Sambo telah dimulai sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan akan dilanjutkan dengan sidang putusan terhadap istrinya Putri Chandrawati. Clarissa Radia, Kurnia Yuniarwan, Jakarta. Hampir 4 bulan sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam waktu dekat pengadilan dengan terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf ini akan memasuki babak baru, yaitu pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat telah melalui berbagai tahapan yang diisyaratkan dalam sebuah peradilan. Tak lama lagi persidangan ini akan memasuki tahap akhir, yaitu tahap pembacaan putusan. Tentu saja perhatian publik akan tertuju pada majelis hakim yang akan menjadi penentu dalam putusan atau vonis tersebut. Majelis hakim pada persidangan yang pertama kali digelar pada tanggal 17 Oktober 2022 ini dipimpin oleh Wahyu Iman Santoso. Dikutip dari laman resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso merupakan hakim yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pangkat Pembina Utama Muda. Wahyu memulai karirnya sekitar tahun 2008 sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Sebelum menjadi Wakil Ketua PN Jakarta Selatan, Wahyu pernah menjabat sebagai Ketua PN Denpasar, Bali. Wahyu juga pernah ditugaskan menjadi Wakil Ketua PN Karanganyar, Jawa Tengah. Di Karanganyar ini, Wahyu menyelesaikan program magister hukumnya dan mendapat promosi jabatan sebagai Ketua PN Tarakan, Kalimantan Timur. Di PN Jakarta Selatan, Wahyu pernah memimpin sidang pra-peradilan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gereja di Mimika. Dalam putusannya pada Agustus 2022 lalu, Wahyu Iman Santoso menolak permohonan pra-peradilan Omaleng. Selanjutnya adalah Hakim Anggota Morgan Simanjuntak. Dari laman resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Morgan merupakan salah satu hakim yang bertugas di PN Jakarta Selatan dengan pangkat terakhir Pembina Utama Madya. Sebelum bertugas di PN Jakarta Selatan, Morgan juga sudah pernah bertugas di beberapa daerah seperti Pengadilan Negeri Medan dan PN Tanjung Pinang. Di PN Jakarta Selatan, Morgan Simanjuntak pernah menjadi satu-satunya hakim yang menolak pra-peradilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ke KPK terkait kasus Joko Chandra. Pada tahun 2017 saat bertugas di PN Medan, Morgan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada M. Rizal alias Hasan, bandar narkoba yang menyimpan sabu seberat 85 kg serta 50 butir pil ekstasi. Hakim anggota terakhir adalah Alimin Ribut Sujono. Pria kelahiran tahun 1967 ini terdaftar sebagai hakim di PN Jakarta Selatan dengan pangkat Pembina Utama Madya. Sebelum bertugas di PN Jakarta Selatan,
Alimin pernah menjabat sebagai Ketua PN Bantul dan Ketua PN Lubuk Linggau. Pada tahun 2021, Alimin pernah menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atas kasus surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menentukan tanggal sidang putusan atau vonis untuk para terdakwa pada kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat ini. Terdakwa Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati akan divonis pada tanggal 13 Februari 2023. Rizky Rizal dan Kuat Ma'ruf rencananya divonis pada tanggal 14 Februari 2023, sedangkan Richard Eliezer divonis pada tanggal 15 Februari 2023. Tim Liputan CNN Indonesia.